Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebahas topik yang super penting, yaitu gimana daerah istimewa Yogyakarta mengambil langkah proaktif untuk melindungi para santrinya. Kita akan bedah wawasan dari Dr. Maya Fitria. Beliau ini Ketua Satgas Pesantren Ramah Perempuan dan Anak yang baru aja dibentuk, buat ngeliat langsung gimana inisiatif ini benar-benar mengubah wajah pendidikan asrama jadi jauh lebih aman. Coba deh Anda pikirkan analogi yang tajam banget dari Dr. Maya Fitria ini. Kalau kita nitipin uang di bank, pengamanannya luar biasa berlapis kan? Nah, kalau uang aja dijaga sebegitunya, bukankah anak-anak kita di pesantren berhak dapat perlindungan mutlak yang sama? Atau bahkan lebih? Ini poin pentingnya. Pesantren itu bukan sekedar tempat sekolah biasa. Ini adalah lembaga pengasuhan yang pegang tanggung jawab 24 jam penuh atas hidup dan kesejahteraan seorang anak. Jadi, ini gambaran apa yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, dinamika pengasuhan di pesantren. Kedua, keresahan publik dan orang tua. Ketiga, hadirnya Satgas Ramah Anak. Keempat, langkah nyata untuk melindungi santri. Dan terakhir, menjaga marwah penjaga moral. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Dinamika pengasuhan di pesantren. Dulu, ada sebuah tradisi yang namanya pasrah bongkokan. Intinya, orang tua nyerahin anak mereka 100% ke pesantren, dan metode disiplin apapun ya diterima aja tanpa banyak protes. Tapi zaman udah berubah kan? Pendekatan kayak gitu sekarang udah nggak relevan, dan jujur aja sangat rentan memicu masalah hukum. Di era modern ini, pola asuh tuh nuntut keterlibatan aktif. Harus banget ada komunikasi yang jalan terus antara orang tua di rumah dan pengasuh di pesantren. Pesantren zaman now juga ngadepin badai tantangan yang beda banget. Bayangin aja, anak-anak yang biasanya asyik sendiri sama gadget mereka di rumah, tiba-tiba harus masuk ke sistem pengasuhan kolektif 24 jam non-stop. Jelas, adaptasi sosial mereka seringkali kewalahan. Terus, jangan lupa, banyak juga santri yang ngebawa luka atau dinamika keluarga yang kompleks dari rumah. Hal-hal kayak gini bikin mereka jadi jauh lebih rentan mengalami gesekan saat harus hidup bareng-bareng di asrama. Nah, dari dinamika tadi, kita masuk ke bagian kedua. Keresahan publik dan orang tua. Keresahan ini tergambar jelas banget dari pertanyaan seorang orang tua santri bernama Pak Joni. Beliau bilang, "Saya ingin menyekolahkan anak saya ke pesantren, tapi saya takut bagaimana memastikan kasus kekerasan tidak terjadi." Pertanyaan yang sangat valid, bukan? Pak Joni dan mungkin ribuan orang tua lainnya pengen anak mereka dapat pendidikan moral yang bagus, tapi rentetan berita soal kekerasan bikin mereka was-was. Ketakutan semacam ini nyata banget, dan pastinya nggak bisa cuma disapu ke bawah karpet gitu aja sama institusi manapun. Dr. Maya sempat ngutip pepatah yang pas banget buat situasi ini. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Walaupun faktanya mayoritas pesantren itu mendidik santrinya dengan penuh kasih sayang, 1 atau 2 kasus buruk aja udah cukup buat ngehancurin reputasi seluruh ekosistem pesantren. Kasus-kasus ini benar-benar merusak fondasi paling krusial dari sebuah pendidikan, yaitu rasa saling percaya. Lalu apa solusinya? Kita bahas di bagian ketiga, hadirnya Satgas Ramah Anak. Sebagai respons nyata, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DIY ngebentuk satgas khusus. Dan yang keren adalah mereka ini nggak cuma jadi pemadam kebakaran pas ada kasus. Mereka kerja pakai 4 pilar utama. Langkah antisipatif alias pencegahan, edukatif, mitigasi, dan advokasi buat pendampingan hukum. Seperti kata Dr. Maya, kita nggak bisa lagi cuma nunggu kasus kejadian. Gerakan pencegahan itu harus udah jalan jauh sebelum percikan api itu muncul. Karena yang namanya kekerasan itu masalah sosial, nyelesainnya nggak bisa sendirian dong. Satgas ini ngebangun jaringan kolaborasi yang benar-benar masif. Asosiasi pesantren kayak RMI fokus bergerak di dalam gerbang sekolah. Terus organisasi perempuan seperti Muslimat dan Fatayat turun langsung buat ngedukasi para ibu dan masyarakat. Di sisi lain, KPAI dan LBH selalu siap siaga buat urusan hukum dan perlindungan anaknya. Ini benar-benar sebuah orkestrasi pergerakan yang sangat komprehensif. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Langkah nyata melindungi santri. Jadi, apa sih langkah konkretnya di lapangan? Pertama, santri sekarang diajarkan soal otonomi tubuh, jadi mereka ngerti bagian mana yang harus dijaga. Kedua, anak-anak ini diberdayakan buat punya keberanian nolak dan bilang tidak kalau mereka merasa terancam, nggak peduli siapapun figur otoritas di depannya. Dan yang ketiga, intervensi cerdas langsung ditujukan buat para pengasuh. Realitasnya begini, banyak ustadz dan ustazah muda di asrama itu sebenarnya adalah mahasiswa yang tiba-tiba harus jadi orang tua dadakan buat puluhan anak. Dan mereka ini biasanya belajar secara otodidak.
Lewat kursus kilat, Satgas ngerangkul dan ngebekelin mereka sama ilmu psikologi anak yang vital, pemahaman soal perkembangan anak, dan teknik disiplin positif. Tujuannya simpel, tapi penting banget, supaya mereka tahu persis gimana cara membimbing tanpa perlu pakai kekerasan. Dan Anda tahu, ada berapa banyak yang tertarik? 600. Waktu program pelatihan psikologi ini dibuka, antusiasmenya luar biasa banget. Lebih dari 600 pesantren dari seluruh penjuru Indonesia mendaftar. Angka ini jadi bukti nyata kalau sebenarnya ada kehausan yang luar biasa dari pesantren-pesantren kita buat terus membenahi diri dan menyempurnakan kualitas pengasuhan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, menjaga marwah penjaga moral. Dr. Maya ngasih sebuah perbandingan yang benar-benar bikin kita mikir. Ibarat aparat penegak hukum yang tugasnya menjaga norma hukum di masyarakat, pesantren itu hadir sebagai institusi penjaga norma agama. Bayangin kalau kita nggak melindungi pilar-pilar ini dari dalam, fondasi sosial dan moral masyarakat kita pasti bakal ikutan goyah. Makanya, melindungi santri itu pada hakikatnya adalah melindungi integritas institusi. Dan ingat ya, ini bukan berarti menutupi kasus atau melindungi si pelaku. Justru sebaliknya, ngasih standar keselamatan yang tinggi adalah cara paling tepat buat mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kalau institusi agama ini sampai lumpuh gara-gara krisis kepercayaan, dampaknya bakal merembet ke hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Pada akhirnya, mewujudkan lingkungan yang ramah anak itu adalah amanah kita bareng-bareng, bukan cuma tugas satu lembaga aja. Dari wawasan di Yogyakarta ini, kita bisa lihat kalau perlindungan yang terstruktur itu sangat amat mungkin buat dilakuin. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Gimana cara Anda, di lingkungan atau komunitas Anda sendiri, bisa ikut ambil peran buat ngelindungin generasi penerus kita? Coba deh dipikirkan. Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.